Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa pergerakan atau analisa untuk minggu depan ya, weekly analisa ataupun di hari Senin besok. Dan langsung aja kita lihat di chart ya. Dan saat ini sebelum saya membahas untuk weekly analisa di XAUUSD ini, saya akan membahas dulu mengenai pergerakan di hari Jumat kemarin ya. Review dari hari Jumat kemarin, kita lihat di time frame 1 jam. Kalau kita lihat di pergerakan hari Jumat kemarin ya, ini penurunan XAUUSD yang sangat signifikan sekali ya. Posisi terakhir di sini ya, di pagi hari sesi Asia. Dari analisa yang sudah kita bagikan, yang sudah kita upload di YouTube, di mana pergerakan daripada XAUUSD itu telah membentuk sebuah area base di sini, perhatikan. Dan ada area yang sudah kita gambarkan yaitu level psikologi bawah dan level psikologi atas. Dan di sini terjadi breakout impulsif bearish. Close harga di bawah level psikologi atas ya, nih close di bawah level psikologinya ini ya, di 1667.72 ya, close di sini. Ini memberikan informasi bahwasanya akan terjadi penurunan karena impulsif bearish berhasil close di bawah level psikologi. Dan kemudian terjadi penurunan berlanjut dengan target yang sudah digambarkan kemarin ya, yaitu di area support 1660.43 di sini yang saat ini menjadi resisten ya. Ini terjadi breakout dan kita memiliki dua target yang sudah kena ya di hari kemarin, dari Jumat, yaitu di low weekly 1654 sampai dengan 1652. Kemudian melanjutkan penurunannya oleh impulsif bearish yang cukup besar dan akhirnya menyentuh target kita yang terakhir yaitu 1654. Nah, ini gambaran daripada XAUUSD di hari kemarin. Setelah kita lihat dan kita ukur pergerakan di hari Jumat kemarin, itu sudah mencapai kurang lebih 36 dolar range hariannya. Jadi sudah ada kelebihan 6 dolar ya, dengan rata-rata 20 sampai dengan 30 dolar sehari. Nah, di sini memberikan informasi yang cukup signifikan. Yang pertama, terjadi breakout ya, yang kalau kita perkecil seperti ini, nih sudah terjadi breakout dari area support terkuatnya yang berkali-kali di reject ya. Ini dari hari ini tanggal 16 ya, di hari Jumat sebelumnya di sini membentuk sebuah area support terkuat, dan di mana dari sini dia terjadi kenaikan yang membentuk sebuah area konsolidasi dan atau area sideways ya, dan berhasilnya di hari Jumat kemarin berhasil membreakout wilayah target yang sudah kita tentukan jauh-jauh hari di area sini. Ini targetnya sudah terbreakout impulsif bearish dan membentuk sebuah area base di sesi penutupan dengan low terakhir adalah 1639.46. Apakah minggu depan akan terjadi penurunan berlanjut? Sekarang akan kita bahas ya, seperti apa analisanya. Kita mulainya di time frame weekly. Nah, sebelum saya membahas untuk weekly analisanya, saya cuman mengingatkan aja ya, bahwasanya saya lihat di beberapa Telegram itu banyak akun yang mengatasnamakan Zona Forex. Hati-hati buat teman-teman semua untuk melihat akun tersebut apakah betul-betul dari Zona Forex atau tidak. Caranya yang pasti kalau dari Zona Forex, dari channel aslinya ya yang ada di YouTube ini. Selain itu, Zona Forex tidak memiliki akun ya, apalagi akun yang memberikan penawaran keuntungan atau titip dana dan lain-lain. Jadi teman-teman harap hati-hati ya. Akun Zona Forex hanya namanya adalah ZF Brotherhood. Selain itu tidak ada ya. ZF Brotherhood itu channel yang resmi dan sudah ada di deskripsi juga ya setiap video Zona Forex. Selain itu tolong teman-teman jangan ikutin ya, hati-hati, ini buat mengingatkan aja. Oke? Karena ada apa-apa Zona Forex tidak bertanggung jawab ya.
karena saya lihat di beberapa Telegram itu banyak sekali akun-akun fake ya yang ada saat ini. Oke, kita berlanjut ya. Di time frame weekly kita mulai di mana tren besar masih kecenderungannya adalah turun. Perhatikan ya, di weekly ini tren besar masih kecenderungannya turun, masih dalam area channel ya, di mana membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, dan minggu ini sudah berhasil breakout ya dari minggu kemarin, dan penurunan terjadi di minggu kemarin. Nih, artinya apa? Artinya dorongan seller masih mendominasi ya, masih sangat kuat. Kalau kita lihat data daripada minggu kemarin, nih perhatikan data dari minggu kemarin adalah satu candle ini ya, sebelumnya ya. Kalau yang kemarin kan ini sebelumnya, ini yang sudah kita bahas di setiap wiki analisa ya. Di sini terjadi breakout dari titik terendahnya yaitu 1654.05 membentuk candle impulsif bearish. Sebelumnya dia sempat terjadi koreksi ya atau retest ya di area strong resisten ya, yang awalnya menjadi strong support. Kalau kita perkecil nih, ini yang saya sebut dengan strong support awalnya, karena banyak rejection di wilayah ini dan berhasil di breakout di candle sebelumnya di minggu sebelumnya ya, dan di minggu kemarin berhasil penerusan setelah pergerakannya retest ke atas. Artinya akan ada dorongan kuat pada seller di minggu ini ya. Kita akan tetap mencari potensi area sell sampai di area berapa dengan target bawah sampai berapa. Karena posisinya sudah terlihat jelas ya, terjadinya breakout daripada area support terkuat ya, strong support, dan saat ini menjadi strong resisten. Ini sempat terjadi koreksi ya, tapi tidak mampu pergerakan XAUUSD ini bergerak sampai dengan area open weekly bearish. Artinya membentuk sebuah candle impulsif bearish dan membentuk sebuah low terbaru. Nah, ini yang nanti yang akan kita gambarkan lagi ya, apakah minggu depan dari pergerakan XAUUSD ini akan melanjutkan penurunannya dengan sudah target yang sudah kita gambarkan di sini ya, yaitu di area 50% 1617.52 sampai dengan 1609.54. Ini area Fibonacci expansion yang kita gambarkan. Kalau teman-teman tanya ini area 50% 1617 ini dari mana ya? Nah, ini dari penarikan Fibonacci retracement. Perhatikan ya, Fibonacci retracement tuh ya, ini saya tunjukkan langsung dari posisi ini titik A ya. Ini kan naik nih, swing terakhir kan ini titik A, kita tarik titik B ya. Ya, kemudian muncul yang namanya Fibonacci retracement dan saat ini mendekati area 50%. Nah, ini yang menjadi tolak ukur untuk pergerakan minggu depan. Besar kemungkinan akan terjadi penurunan minimal sampai area situ. Nanti kita ukur ya penurunannya sebesar sampai situ apa tidak ya, dengan adanya pergerakan impulsif bearish yang terakhir. Nanti kita lihat ya. Tapi sebelumnya saya akan merapikan dulu daripada garis-garis ini ya, karena saya akan menandain dulu yang menjadikan open ya, high, low, dan close-nya untuk saat ini. Karena ini sudah berubah. Ini saya akan pindah ya, di mana yang menjadi area low weekly, open daripada weekly minggu kemarin, dan high-nya weekly di minggu kemarin saya akan tandain untuk menjadikan acuan kita. Oke, langsung aja ya kita masukkan angka-angkanya. Oke, ini sudah kita rapikan ya. Dimana di minggu kemarin itu sudah terjadi kesempurnaan satu candle ini ya di weekly, dimana ada pembentukan open di minggu kemarin ya, yaitu 1674.86 dan membentuk high weekly ya ini yaitu di 1687.98. Kemudian low-nya
1639 ya, poin 61 ini menjadi low weekly dan membentuk candle impulsif bearish, artinya akan ada tekanan berlanjut ya untuk minggu depan. Seperti apa? Nah, ini menarik sekali. Ini saya akan mengulang lagi, ini sudah pernah saya bahas di beberapa analisa minggu kemarin ya. Kalau Anda perhatikan dari swing-swing dari pergerakan penurunan ini ya. Nih ya. Perhatikan, setidaknya ada proses pembentukan range itu kisaran $200 ya. Ini kalau ini sudah saya ukur ya, kurang lebihnya sampai dengan titik terendahnya di sini mencapai kurang lebih ada 209 ya. Kalau ini $200 rata-rata ya, $200. Ini gelombang impulsif bearish yang pertama ya. Kemudian kalau kita ukur berikutnya, ini gelombang impulsif bearish yang kedua ya. Ini juga kurang lebih mencapai $200 ya. Ini. Terus kemudian disusul lagi gelombang impulsif bearish yang ketiga. Kalau kita ukur dari titik tertingginya di sini ya. Perhatikan. Nah, ini sudah mencapai 165 ya, kurang lebih di sini sampai minggu kemarin ya. Dan kalau minggu depan dia mencapai target, itu bisa mencapai kurang lebih $200. Nah, itu sudah menjadi target kita di 1598. Nih. Baru kemungkinan besar setelah membentuk area sini bisa akan terjadi koreksi lagi. Nah, tapi minggu ini menurut saya ya, akhir dari bulan September ini kecenderungannya masih kuat turun dan akan menguji ya terendahnya yang menjadikan target kita, perhatikan, yaitu di area 1698 setelah dia breakout area 50%. Nih, targetnya ya kalau kita lihat. Dan kalau kita ukur pun dengan rata-rata pergerakan XAU USD, kalau memang targetnya sampai sini, nah ini make sense sekali kalau dia retest atau koreksi, yaitu di area resisten yang awalnya adalah support ya, yaitu 1652 atau 1654 ya, yang menjadi area retest berikutnya sampai dengan area, kalau sampai dengan area strong resistance sih saya rasa terlalu berat ya kalau untuk kesini. Tapi minimal kita memiliki gambaran retest itu di kisaran area 1652 sampai dengan 1654. Adapun retest berikutnya bisa mendekati wilayah strong resistance, wilayah sini ya. Atau kalau kita ukur 50% dari impulsif bearish ini bisa menjadi wilayah koreksinya ya. Kalau kita ukur 50%-nya, sebentar, dari tertingginya ini kita tarik ke bawah ya. Ini kita coba cari area retest dulu ya. Minimal kalau koreksi kita sudah tahu oh areanya sampai sini, jadi kita bisa memaksimalkan sell di area tersebut. Nah, ini yaitu kisaran 1663 ya. Areanya sih ada dua, biasanya sering terjadi koreksi itu di kisaran ini saya nggak bahas untuk yang di breakout kemarin ya, di kisaran 1658 sampai 63, yaitu area 38,2% dan area 50%. Ini sering terjadi sering terjadi area yang berpotensi retest di area tersebut. Nih. Ya, ini saya tandain dulu, perhatikan ya di sini. Saya tandain dulu area koreksinya ya. Ini koreksi area koreksi ya. Saya tulis area koreksi aja. Oke, area koreksi retest yang benar ya. Retest targetnya sampai situ dulu. Area retest ya yang kita dapat dari area 50%, kemudian sampai area 38,2% area retestnya. Nah, yaitu 1658.05 sampai dengan 1663.80. Sebentar, ini adalah area retestnya. Kenapa saya tandain area retest di situ? Supaya kita memiliki acuan nantinya ketika harga itu naik, minimal kita
tidak bingung, sudah punya gambaran retestnya sudah sampai area situ gitu loh. Maka di situ bisa kita targetkan untuk kita sell atau program sell ya, sell area di wilayah tersebut. Ini saya akan tandain menjadi area yang kuat ya di sini. Perhatikan, ini yang menjadi area kuat. Oke, saya kasih tulisan area retest. Ya, seperti ini. Ya, itu areanya. Yang pertama bisa membentuk sebuah area retest mendekati area resisten dan area 78,6%. Itu terlihat jelas ya, akan terjadi minimal sampai di situ ya. Saya tandain juga sebentar ya, nanti saya akan jelaskan lagi supaya teman-teman nggak bingung. Ini area retest pertama di situ, yang kedua di sini menjadi area retest. Nah, oke. Area retest sudah kita dapatkan, targetnya sudah kita dapatkan ya. Nih perhatikan. Ya, area retest sudah kita dapatkan, target juga sudah kita dapatkan. Tinggal kita melihat dari time frame yang lebih kecil ya, untuk kita melihat time frame yang lebih kecil untuk target selanjutnya ya, dengan minimal area target pertama di sini ya untuk minggu depan ya, yaitu di 50% ya dari Fibonacci retracement, yaitu 1617.52 sampai dengan area, oke ini belum saya hapus, sorry ini saya hapus dulu. Nah, sampai dengan 1609.84 ini adalah target minggu depan ya di sini, sampai dengan 1598.30. Ini target minggu depan ya, dengan area retest atau koreksi ya, yaitu di area resisten 1654 sampai dengan 1652, area 78,6% Fibonacci expansion. Ini areanya, perhatikan. Terus kemudian area retest berikutnya, kalau di sini ternyata dia masih kuat naik untuk retest, maka dia mendekati wilayah 1658.05 sampai dengan 1663.80. Ini adalah area retest. Sudah lengkap ya. Untuk target minggu depan, planningnya atau pergerakan daripada XAUUSD masih bergerak turun ya, masih kuat turun karena dorongan daripada candle impulsif bearish ini yang memberikan dampak atau informasi candle akan berlanjut turun. Selain itu ya, dari pergerakan XAUUSD ini kenapa turun, The Fed pun hasil dari kemarin kan menaikkan suku bunga lagi ya 75 basis poin, itu yang mendorong daripada XAUUSD masih kecenderungannya kuat turun, dan dolar pun berada di puncaknya ya, terus menguat sampai dengan saat ini. Maka kalau kita lihat di weekly pun ya, dengan kita mengaca daripada pergerakan kemarin, kecenderungannya masih kuat turun. Intinya di situ. Belum ada penolakan ya dari pergerakan XAUUSD. Tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk kita bahas lagi ya, seperti apa secara detail dari pergerakan minggu depan. Minimal kita sudah punya gambarannya seperti ini ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, silakan tanya di kolom komentar ataupun di DM langsung di Instagramnya Zona Forex ya. Oke, kita langsung berlanjut lagi di time frame daily ya. Nah, ini time frame daily, perhatikan. Saya akan membahas mengenai pergerakan selama 1 minggu kemarin ya, dimana start dari posisi setelah tanggal hari Jumat ya, ini start hari Jumat di minggu kemarin. Di sini terjadi awal dari pergerakan itu kenapa membentuk sebuah area base, terdeteksinya dari hari Jumat. Dan dalam perjalanan selama 1 minggu ke depannya ya, ini perhatikan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kemarin ya, selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini terjadi pergerakan yang konsolidasi atau sideways ya. Perhatikan, meskipun sempat terjadi breakout area resisten ya, dan mendekati wilayah support yang berkali-kali terjadi rejection ya, ini memberikan informasi bodinya pun sudah masih berada dalam area konsolidasi.
Artinya masih menunggu momentum ya, di mana di minggu kemarin itu ada The Fed mengumumkan suku bunga sebesar 75 basis poin kenaikannya. Dan dengan target menurunkan inflasi hingga 2% ya. Itu target utama The Fed, dan sampai saat ini masih agresif meskipun sempat ada pembicaraan yang ada ketakutan Powell untuk menaikkan suku bunga terus menerus. Tapi respon pasar sempat memberikan dampak positif untuk XAUUSD ya, menjadikan safe haven dari pergerakan minggu kemarin, khususnya di hari Kamis terjadi kenaikan dan membentuk high weekly ya di sini. Tapi secara technical analysis pun high weekly itu wajar kalau retest mendekati wilayah yang dimana support sebelumnya yang berhasil di breakout. Nah ini ya, perhatikan, ini kan support yang berhasil di breakout di hari Kamis, dan ini hari Jumat membentuk sebuah stup di mana pergerakan berkonsolidasi. Nah ini, dan di hari Jumat kemarin breakout lagi nih ceritanya. Nah perhatikan, impulsif bearish yang breakout area resisten. Ini perhatikan ya, breakout area resisten yaitu di wilayah ini ya. Nah inilah yang menjadi area apakah hari besok akan terjadi retest di wilayah ini ya. Nanti kita lihat ya di time frame yang lebih kecil ya, di time frame yang lebih kecil. Sebentar, ini ada yang tidak keluar di daily ya. Bentar, saya masukkan dulu. Areanya tidak muncul. Oke, kita coba lagi. Nah ini, dan kita memiliki area retest ya, ada dua, yaitu di area 1658.05 nih, dan 1663.80, dan sebelumnya di sini ya area resisten 1554 sampai dengan 1652. Artinya retest bisa juga nanti hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nanti kita lihat kalau terjadinya retest pergerakan XAUUSD ini naik ya, nih naik ke atas ya, maka dia menuju area retest. Inilah target kita untuk sell dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Nanti detailnya untuk hari Senin seperti apa nanti saya akan lanjut di time frame yang lebih kecil. Ini area retestnya ya. Kemudian ini target daripada minggu depan, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada dua target juga ya, tuh perhatikan, yaitu wilayah ini 1617 area 50% sampai dengan 1609.84, sampai dengan area menutup range pergerakan $200 secara weekly, yaitu di targetnya 1598.30. Itu kondisinya ya, target-targetnya sudah kita dapatkan jelas ya untuk minggu depan. Dan saat ini kita akan membahas lagi untuk hari Senin besok ya. Ini untuk hari Senin seperti apa kondisi dari pergerakannya, berlanjut atau masih koreksi. Nah ini area koreksi yang sudah kita gambarkan tadi, perhatikan ya. Tuh ada area koreksinya, area retest ya maksud saya. Sebentar, saya mundurkan dulu. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Perhatikan. Yang kedua. Nah, kita sudah memiliki dari dua target itu ya. Ini wilayah pantaunya. Saya geser dulu. Ini saya hapus aja deh. Nah, artinya ya kalau kita ukur dari posisi area retest ya, dengan garis ukur seperti ini dari posisi harga yang sudah bergerak. Nah, untuk mendekati area retest dari satu ke dua ini masih memungkinkan ya, masih masuk akal ya. Perhatikan, masih bisa terjadi mendekati dari dua area retest ini. Itu yang pertama. Tapi secara pergerakan di akhir sesi penutupan, perhatikan di sini terjadi long legs doji ya. Ini ada long legs doji di mana pembukaan dan penutupan nilainya sama kurang lebihnya ya, dan memiliki ekor panjang atas dan ekor panjang bawah. Dan kemudian di 4 jam berikutnya dari jam 12 malam sampai dengan penutupan jam 4 pagi ditutup di candle warna merah.
Artinya long legs doji yang terbentuk dari jam 8 malam sampai jam 12 malam ya di sini ini membentuk konfirmasi bahwasanya akan terjadi penurunan. Nah, seperti itu teman-teman. Maka kalau kita perhatikan target turunnya sampai berapa ya. Ini nanti ya target turunnya sampai berapa. Nanti kita lihat coba dari posisi dari data sebelumnya ya. Di 4 jam, sebentar kita geser dulu seperti ini. Ini kita geser dulu seperti ini. Kita memiliki area yang bisa dijadikan penurunan. Yang pertama memang menguji wilayah 1639 ya, poin 61. Kemudian ini ada support terdekat ya di sini. Ini ada area 1626. Ya, di sini menjadi area support terdekat di time frame 4 jam. Oke. Sekarang kita balik lagi ke harga saat ini yang sedang berjalan. Nah, itu ada tambahan area supportnya ya. Coba kita lihat dulu. Secara pergerakan di time frame 4 jam masih kecenderungannya adalah turun ya, perhatikan. Karena dari terakhir candle ditutup adalah candle warna merah. Sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam ini membentuk sebuah area base ya, perhatikan ya. Setelah dia rally, setelah dia pergerakannya adalah drop, perhatikan ini drop ya, kemudian membentuk sebuah area base. Ini yang menjadi acuan batas atas dan batas bawah, yaitu area level psikologi yang berdekatan dengan harga running. Yang pertama di sini, jika mana harga area ini terjadi breakout ke atas ya, ini menjadi level psikologi ya. Ini, maka dia akan mendekati area retest kita yang sudah kita gambarkan ya. Di situ. Dan ini saya hapus dulu ya, sebentar ada yang saya ini menjadi area resisten. Sebentar, belum saya rapikan ya. Ini saya hapus. Ini sudah kita pakai di hari kemarin. Ini menjadi area. Oke, saya hapus aja. Ya, seperti ini. Perhatikan. Nah, maka dari pergerakan XAUUSD, kalau nantinya di hari Senin ya, dia breakout di atas level psikologi 1648.56, maka kecenderungannya mendekati wilayah retest, yaitu di area sini, di kisaran 1652 sampai dengan 1654 ke area sini ya, sebelum terjadi berlanjut penurunan. Kalau kita ukur area sideways atau pembentukan area base ini kurang lebih di kisaran range 8 sampai dengan $9. Artinya pembentukan area base ini untuk di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini bisa terjadi ya. Masuk dalam kategori rata-rata pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yaitu 8 sampai dengan $15. Oke, maka skenario yang kita buat adalah seperti ini, perhatikan. Yang pertama, selama harga naik turun di wilayah area base, ini area base ya, atau area sideways atau konsolidasi ya, dia akan bergerak seperti ini naik turunnya. Kalau saya pribadi selama dia naik turun seperti ini saya nggak akan transaksi dulu ya, sampai saya tunggu mana dulu yang akan di breakout. Tapi saya nggak menyarankan untuk pengambilan posisi buy. Saya tetap mengincar area retest, yaitu di sini. Perhatikan, yaitu 1654 sampai dengan 1652. Ini ya. Pantau wilayah ini yang pertama, dan kedua pantau wilayah ini. Oke, ini menjadi area pantau kita. Saya gambarkan lagi ya. Ini menjadi area pantau kita. Ini area retest yang tadi sudah saya informasikan ya melalui penjelasan di time frame weekly. Oke, itu area pantaunya yang pertama. Yang kedua wilayah pantaunya adalah ini. Nah, ya, itu menjadi wilayah pantau. Kemudian wilayah pantau berikutnya adalah yang menjadi low yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Nah, ini menjadi wilayah pantau berikutnya untuk wilayah pantau bawah. Nah, seperti ini. Kalau kita ukur untuk target bawahnya ya, dengan dia mendekati wilayah pantau
atau berdekatan dengan level psikologi dengan target minimal area 1625 ini masih make sense dan masih bisa terjadi. Ya. Nih, setelah dia breakout low weekly, besar kemungkinan dia akan mendekati wilayah 1625. Sampai sini dulu untuk hari Senin ya. Maka kalau nanti terjadi memang pergerakan XAUUSD ini dia breakout impulsif bearish di bawah ya, dan close di bawah low weekly 1639.61, Anda boleh sell di sini, pasang stop loss di atas, minimal targetnya sampai dengan 1625 yang menjadi area support. Nah, di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti pergerakan ini ternyata dia breakout impulsif bullish di atas 1648.56, maka yang saya akan tunggu untuk area sell adalah wilayah pantau yang pertama di sini. Ya. Sampai di sini nanti ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang memberikan informasi pattern-pattern turun seperti bearish engulfing, bearish pin bar ataupun doji dan mengkonfirmasi candle warna merah, baru saya sell di area sini ya. Baru saya sell dengan target pergerakan turun ke bawah. Nah, minimal mendekati wilayah low weekly ya, target pertama, sampai dia menutup range kurang lebih 15 sampai 20 dolar. Ya, nanti kita ukur ya. Nah, targetnya seperti itu. Yang kedua, kalau nanti di area sini ternyata tidak membentuk sebuah candle pembalikan, tapi pembentukannya adalah impulsif bullish. Perhatikan ya. Jadi ada pantauan kalian di sini, teman-teman semua. Kalau terjadi candlenya adalah impulsif bullish dan close di atas resisten 1654, maka koreksinya bisa melebihi area sini. Nah, gambarannya seperti itu. Baru nanti di sini Anda pantau ya, pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah 1658.05 sampai dengan 1663.80, baru kita sell dengan target tetap minimal area weekly, low weekly. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kita sudah punya pegangan ya, di mana pergerakan di XAUUSD jika mendekati wilayah-wilayah pantau ini teman-teman wajib perhatikan ya. Untuk rekomendasi tetap saya pegang sell ya untuk minggu depan. Jadi kita fokusnya adalah sell. Selama bergerak membentuk sebuah area base, saya nggak akan transaksi sampai dengan dia breakout di area low weekly atau mendekati wilayah pantau di area resisten 1652 sampai 54 dan area retest kita juga ya di area sini yaitu 1656 sampai 1663.80 wilayah ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk weekly analisa di minggu depan dan di hari Senin. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara tonton videonya, jangan di skip ya, karena kita tadi sudah membahas banyak sekali materi yang sudah kita sampaikan supaya kalian semua tidak gagal paham. Dan kemudian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend buat semuanya.